Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya dengan saya Sony Ismail, masih di channel kesayangan kita, Sony Ismail Channel. Yang mana channel ini khusus membahas seputar tips dan trik tentang trading forex ya, dan seputar instrumen-instrumen investasi yang lainnya. So, nggak usah berlama-lama lagi. Langsung saja kita masuk ke topik pembahasan kita kali ini. A few moments later. Kali ini saya ingin membahas sebuah instrumen yang cukup menarik menurut saya ya. Yang mana ini instrumen ini memunculkan harga yang cukup fantastis ya. Yang mana kemarin kita sempat tahu ya, di beberapa minggu kemarin di Bitcoin ya, tepatnya di BTC USD ini dia sempat menyentuh di sekitaran 64.000 ya. 64.000 jika kita kurskan ke rupiah itu lebih dari 900 jutaan ya, mungkin sekitar 890 jutaan ya. Ini merupakan harga yang sangat fantastis menurut saya, karena memang kita tahu pergerakan dari Bitcoin sendiri itu kecenderungannya bisa kita lihat yang dulu ya, di sekitar 2016-an dia sempat naik tajam di sini di sekitar 19 ribuan ya, sekitar 19.000, juga sempat drop lagi di sini, terus sempat drop sekitar 3.700 ya, dan juga sempat naik lagi juga di sekitar 13.000, dan drop lagi dia drop ya, drop lagi di sekitar 5.500, dan masuk masa pandemi yang mana kita tahu bahwa banyak sekali ya instrumen-instrumen dari perdagangan ya, ini semua beralih ke digital. Alhasil kita tahu bahwa memang pergeseran ini menimbulkan kecenderungan yang signifikan, di mana proses pembayaran pun mereka beralih dari awalnya yang semula kita pakai uang tunai ya, karena memang ada pandemi, jadi sekarang berubah menjadi digital, dan ini membuat harga Bitcoin naik gila-gilaan. Ini dimulai dari 2020, ini sudah ada tanda-tanda sebenarnya ya, dan langsung naik di sekitaran 2000-an ya, tahun 2000 ini di bulan 11 ini naik juga cukup drastis, dan puncaknya dia menyentuh sekitar 64.000, sekitar 900 jutaan itu di tahun 2021 ya, yang mana tepatnya di 11 April ya. 11 April dia sempat menyentuh angka 64.000, dan itu jika kita kurs sekitar 800 sampai 900 jutaan ya. Dan memang kita tahu ya, jika memang dimana ada kenaikan di situ pasti ada penurunan ya, dan ini merupakan animo yang cukup besar menurut saya ya, karena memang banyak sekali yang beralih dari instrumen investasi yang semula ada yang saham, ada yang emas, dan mereka beralih ke BTC. So kali ini saya ingin membahas ini ya, peluang dari Bitcoin itu sendiri dalam beberapa minggu ke depan ya. Kita melihat forecastingnya dia seperti apa, karena memang dia sempat drop juga lumayan jauh ya, dimana yang awalnya 900 jutaan ini sudah drop menjadi 500 juta ya, di sekitaran angka 38 ribuan. Di sini bisa kita lihat ya, dia bisa berkisar di angka 38 ribu. Nah, apakah dia akan naik kembali ya, apakah memang dia ini koreksi dan melanjutkan penurunannya? Nanti kita bahas dari segi analisa teknikal. Di sini kita bisa melihat ya, di time frame weekly tentunya di sini kita bisa menemukan bahwa ada divergen, yang mana kita tahu bahwa jika divergen muncul dalam kondisi bullish ya seperti ini, maka ini merupakan tanda bahwa dia akan meneruskan kenaikannya kembali ya, karena memang di sini dia sempat koreksi turun di area sini, ini primary secondary, jadi kemudian dia akan naik lagi. Namun perlu kalian jadikan catatan ya, ini poin ini dia memang sudah konfirmasi untuk naik ya, namun perlu kalian jadikan catatan bahwa di sini sebenarnya dia membentuk pola head and shoulder, yang mana kita tahu bahwa pola head and shoulder
dalam analisa teknikal baik itu untuk forex, saham maupun kripto itu sama ya, merupakan tanda pembalikan arah di mana dia tren yang awalnya bullish berubah menjadi bearish. Jika kita gambar nanti polanya seperti ini. Ya, seperti ini. Kemungkinan dia akan naik sampai sini menuju area sini di sekitar harga kalau nggak salah ini 41.693 ya. Kemungkinan dia akan menuju area situ. Terus apakah dia akan melanjutkan kenaikannya atau turun? Nah, inilah yang menjadi titik-titik krusial menurut saya. Karena memang ini merupakan tembok yang cukup kuat menurut saya ya di sini. Sebentar, saya kasih tanda ya. Merupakan tembok yang cukup kuat. Nah, garis kuning ini merupakan tembok yang cukup kuat. Karena memang jika berhasil ditembus ya dan bertahan lebih dari 5 hari di harga di atas ini, lebih dari 5 hari, maka kemungkinan akan naik, dia akan cukup besar. Tapi ya jika dalam kurun waktu lebih dari seminggu harga bertahan di sekitaran area sini, sebentar ya, dalam seminggu harga bertahan di sekitar area sini dan tidak ada tanda-tanda kenaikan ya, maka cukup bahaya bagi kalian yang ada posisi beli dalam Bitcoin ya, karena memang jika dia tidak berhasil ditembus dan harga drop, kemungkinan forecasting saya dia akan turun sampai ke area sini nanti ya, sini. Bentar saya kasih tanda ya. Jadi kemungkinan dia akan turun sampai ke sini. Nah, ini minimal ya. Ini minimal. Jadi kemungkinan nanti dia akan drop sampai sini. Dia akan naik dulu. Untuk area ini tidak berhasil tembus, maka dia akan drop. Ya. Dan ini sangat berdampak sekali ya kepada para investor-investor yang mana mereka banyak mengalokasikan dana mereka dalam aset kripto ini ya. So, tapi saya yakin memang untuk peluang ke depan kripto ini cukup bagus. Tapi ya dengan catatan kalian, saya anjurkan kalian open posisi saat dia sudah menembus area kotak kuning ini ya. Jika sudah menembus area kotak kuning ini, katakanlah dia berada di kisaran harga 43.000, kalian bisa melakukan posisi beli ya, karena memang posisi resisten berhasil ditembus ya. Jadi kemungkinan nanti jika berhasil ditembus, nanti forecastingnya seperti ini, dia akan naik sini, kemungkinan akan turun lagi, terus melanjutkan kenaikannya seperti itu ya. Semoga saja ya, karena memang saya juga ada beberapa aset saya di cryptocurrency ini. Saya memang nggak banyak sih ya, tapi memang saya mencoba untuk mengalokasikan sedikit dana saya untuk investasi di cryptocurrency ini. Karena memang kita tahu ya bahwa memang cryptocurrency ini merupakan aset digital masa depan. Jadi memang cukup worth it jika kita jadikan investasi kita nanti di masa depan. So, mungkin itu sedikit pandangan saya tentang Bitcoin ini ya. Jadi jangan open posisi dulu, tunggu area kuning itu ya. Apakah harga nanti kemungkinan setelah menyentuh kuning dia kembali masuk ke sini, atau ya setelah menyentuh kuning dan berhasil dijebol, kemungkinan dia akan naik ke sini, turun lagi untuk koreksi dan melanjutkan kenaikannya. Ya, jadi poinnya adalah di area kuning ini. Ya, so kalian tunggu saja nanti updatean dari saya, nanti akan saya coba bahas lagi. Ya, mungkin itu sedikit tips dari saya, barangkali bermanfaat bagi kalian yang ingin diskusi ya dan ada pertanyaan seputar cryptocurrency dan seputar forex tentunya. Ayo kita bisa berdiskusi di kolom komentar. Sampai sini dulu, saya Sony Ismail mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dan profit untuk kita semua.